Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Novia Rahmadani, siswi kelas 12 IPS 1, Madrasah Aliyah Negeri 2 Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari pelajaran fikih, yaitu materi tentang Al-Hadis. Yang mana Al-Hadis ini merupakan salah satu dari sumber hukum Islam yang muttafaq. Sebelum saya melanjutkan membahas materi Al-Hadis secara lebih mendalam, saya akan membahas sedikit tentang sumber hukum Islam yang muttafaq. Jadi, apa sih sumber hukum Islam yang muttafaq itu? Sumber hukum Islam yang muttafaq adalah sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Dan terdapat 4 macam sumber hukum Islam yang muttafaq, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Dalam materi Al-Hadis ini, terdapat 4 poin yang akan saya bahas, yaitu mengenai pengertian Al-Hadis, bentuk-bentuk Al-Hadis, dasar kehujahan dan kedudukan Al-Hadis sebagai sumber hukum, serta fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai pengertian Al-Hadis. Saya pikir tidak sedikit di antara kita yang sudah mengetahui apa itu hadis. Jadi, hadis dapat diartikan menurut bahasa dan juga menurut istilah. Hadis menurut bahasa berarti jadid, yang artinya baru, qorib yang artinya dekat, dan juga khobar yang artinya berita. Sedangkan pengertian dari al-hadis menurut istilah ahli hadis adalah ma udhifa sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw nahwaha, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk hadis. Berdasarkan definisi hadis menurut istilah, maka bentuk-bentuk hadis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Baik, saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu hadis qauliyah. Hadis qauliyah merupakan hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah, yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya bahwasanya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah merupakan hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Contoh dari hadis fi'liyah ini terdapat pada hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, Sallu kama ra'aitumuni usalli, yang artinya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang terakhir yaitu hadis takririyah, yaitu ucapan dan perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Namun beliau mendiamkannya dan tidak menolaknya. Sikap Nabi yang demikian itu dipandang sebagai sebuah persetujuan. Dan contoh dari hadis takririyah ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, La walakin lam yakun bi'abdi qaumi fa'ajituni a'afu qala Khalid fajtazastuhu fa'akaltuhu wa Rasulullah yanzuru ilayya, yang artinya, maaf, berhubung binatang tersebut tidak terdapat di daerah kaumku, aku merasa jijik kepadanya. Khalid berkata, kemudian aku memotongnya dan memakannya, sementara Nabi hanya memandang kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut mengisahkan ketika Rasulullah SAW bersama Khalid bin Walid sedang berkunjung ke rumah Maimunah yang merupakan bibi dari Ibnu Abbas, yang kemudian mereka disuguhi dengan biawak yang sudah dipanggang. Khalid pun memakannya, dan ketika Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah biawak, maka beliau mengurungkannya dengan alasan yang terdapat pada hadis tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum.
Di dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul pada umatnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Di antara ayat-ayat yang dimaksud, salah satunya terdapat dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Bagi siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Nya, serta hari kemudian, sesungguhnya orang tersebut telah tersesat sejauh-jauhnya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian Allah juga mengancam kepada orang yang mengingkari dan menentang seruannya. Di samping itu, Allah juga memerintahkan kepada kaum muslimin agar senantiasa selalu menaati peraturan yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan. Tuntutan taat dan patuh kepada Rasulnya sama halnya dengan tuntutan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin terakhir yang akan saya bahas dalam materi Al-Hadis ini yaitu poin tentang fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran, masih banyak terdapat ayat yang bersifat umum dan global yang memerlukan penjelasan. Dan penjelasan ini diberikan oleh Rasulullah SAW yang berupa Al-Hadis. Tanpa penjelasan dari beliau, mungkin banyak ketentuan dalam Al-Quran yang tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Al-Hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai bayanut tafsir, yaitu sebagai penjelas atau merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, dan memberikan batasan terhadap ayat Al-Quran yang dalam pelaksanaannya masih belum ada batasannya. Contohnya yaitu hadis tentang tata cara ibadah sholat, ibadah haji, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sebagai bayanut takrir, yaitu sebagai penguat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, seperti contoh hadis tentang rukun Islam, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu sebagai bayanut tasyri', yaitu menentukan hukum suatu perkara yang tidak ada ketentuan nasnya di dalam Al-Quran. Seperti contoh hadis tentang penyembelihan janin di dalam induknya sama dengan penyembelihan induknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.